Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal yang berlaku untuk pair Euro USD dan GBP USD dari tanggal 5 sampai 9 September 2022 ataupun minggu pertama di bulan September 2022. Nah, di sini saya gabungkan ya antara pair Euro USD dan GBP USD karena saya lagi repot juga, jadi biar langsung aja ada videonya, saya gabungkan aja jadi satu seperti itu. Oke, jadi seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya perlu analisa teknikal di Euro USD dan GBP USD pada minggu ini. Nah, untuk yang ingin join bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa langsung ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link channel Telegram seperti yang ada di sini. Ya, nanti di sana teman-teman mendapatkan update analisa gratis, analisa market tentunya, dan juga akan ada sinyal-sinyal gratis, ya, sinyal forex gratis tentunya yang hanya ada di channel Telegram Amandana, dan itu gratis. Ya, jadi buruan segera join bersama kami di channel Telegram Amandana, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, nah langsung aja kita langsung masuk ke dalam analisa kita. Yang pertama yaitu di Euro USD dulu. Jadi di Euro USD ini kan saya sudah bilang kalau sebenarnya Euro USD kemarin itu tradingan kita adalah sebenarnya sell, yang dimana ketika dia naik kita bisa sell lagi, ataupun ketika dia break trend line kita bisa sell, ataupun menunggu harga meretest ini dan kemudian sell. Ternyata harga overall untuk saat ini adalah dia masih sideways ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi otomatis harga di 99.000 itu belum bisa di break oleh market. Jadi kalau kita lihat di perspektif daily ya, kalau kita lihat di perspektif daily, mungkin kita bisa pakai trendline yang seperti ini ya. Ya, saya rasa mungkin bisa seperti ini. Dan kalau mungkin dia bersifat channel, mungkin bisa juga seperti ini mungkin ya. Ya, mungkin saya rasa mungkin lebih tepatnya seperti ini. Yang dimana kalau teman-teman lihat itu aslinya untuk di Euro USD itu masih dalam kondisi bearish ya, masih dalam kondisi bearish, dan rasanya di sini ada bisa dibilang seperti bearish flag ya. Kalau teman-teman lihat di sini tiangnya, dan ini merupakan bearish flag. Saya rasa sih seperti itu. Berarti overall kita tetap masih apa ya, tetap dalam pandangan bearish ya, seperti biasa. Pandangan bearish masih berlaku untuk saat ini secara daily. Kalau kita tarik trend line ini tidak ada. Kalau kita lihat di weekly kemarin seperti ada doji ya. Kemarin itu seperti ada doji di sini. Jadi saya rasa di minggu ini kemungkinan ada kenaikan lagi sedikit ataupun dia bisa turun. Yang penting overall untuk saat ini Euro USD kita ada satu pivot point, yaitu di parity nya, yaitu di level 1, dan level support resistance yaitu di harga yang terdekat adalah di sini di 760 sampai 958, dan supportnya adalah di 99.000 sampai di 99334 ya, kalau saya lihat di sini ya, di sini itu 99325 seperti itu. Jadi bagaimana pergerakan Euro USD per minggu ini? Karena kalau kita lihat nanti di hari Kamis ya, Kamis malam itu saya rasa karena ada ECB press conference ya, yang dimana ECB itu pasti akan berdampak sangat luar biasa ke market. Mungkin sebaiknya teman-teman yang trading di Euro USD, jika ingin nge-buy dan ingin nge-sell, mungkin prefer sell aja deh mendingan ya.
mungkin prefer sell aja deh, nggak usah nekat nge-buy saya rasa sih, karena kalau kita tahu juga strong US dollar juga seperti itu. Dan juga kemarin untuk yang berita NFP ya, mana dia ya, nih NFP kemarin di jam 9, jam setengah 9 itu harga euro dibawa naik, yang berarti indeks dolar itu turun, dan kemudian di tengah malam itu harga langsung dibikin drop. Jadi bisa dibilang dampak dari NFP itu setengah-setengah seperti itu. Kalau kita lihat juga trading plan untuk di Euro USD minggu ini, mungkin saya prefer sell, tapi sellnya sekarang tepat di sini dan di sini. Ya, jadi walaupun nanti misalnya ada break, ini kan seperti tadi yang saya bilang ada apa namanya, ada bearish flag. Walaupun bearish flagnya ini misalnya break, tetapi supportnya belum break, sebaiknya jangan open sell dulu. Sebaiknya level 99.000 ini di break, baru teman-teman sell. Dan jika harga malah naik lagi ke sini, teman-teman bisa open sell di sini, di resistance 1 di sini. Dengan stop lossnya ini saya benarkan yaitu di harga 1400. Ya, di stop lossnya 1400 dan take profit bisa sampai bawah di sini. Dan kalau yang break ke bawah, stop loss teman-teman cukup di 99.500 ya, 99.500 stop lossnya, dengan take profit bisa sampai ke area 97.000 paling jauh nih. Ini udah luar biasa ini. Stop loss 50 pip, take profit bisa 100 pip, dan ini juga sama, stop loss 63 pip, target profit bisa 158. Jadi karena nanti di hari Kamis ada ECB press conference, jadi bisa dibilang tunggu aja. Kalau yang ingin trading di euro, mungkin sebelum berita itu keluar, saya rasa mungkin harga euro akan dibuat tidak jelas dulu sebelum akhirnya nanti akan keluar data ataupun press conference dari pihak ECB. Dan jika sudah keluar pihak dari ECB-nya itu, mungkin minggu depan akan saya bantu untuk bagaimana pergerakannya di minggu depan. Seperti itu. Oke, jadi ini untuk Euro USD kita masih prefer sell walaupun kita masih menunggu hasil dari suku bunga dari ECB dan tentunya press conference-nya ECB. Sekali lagi ya, kita harus tunggu press conference-nya supaya tahu bagaimana pergerakan arah euro ke depannya. Seperti itu. Lanjut kita ke GBP USD sekarang ya. Nah, untuk di GBP USD seperti yang sudah saya katakan juga di analisa apa ya? Analisa mingguan dan analisa sebelum sebelum NFP itu kan di GBP USD kan dia akan, dan saya sudah bilang juga, GBP USD akan mengejar dia punya area trendline di bawah ya. Trendline di bawah itu di sini. Jadi kalau teman lihat ini sudah take profit ya. Yang dimana kalau teman-teman lihat juga analisa saya yang pada saat NFP itu, ketika harga break 17.192, teman-teman open sell dengan take profit bisa sampai area di sini, yaitu 15.500. Nah, ternyata harga bisa drop sampai ke 15.100. Dan itu take profit teman-teman sudah mendapatkan lebih dari 200 pip. Seperti itu. Oke, sekarang menjadi pertanyaan adalah ketika dia sudah sampai ke area ini, bagaimana selanjutnya? Nah, gitu kan. Ketika dia sudah sampai area ini, kemana selanjutnya untuk di GBP USD? Apakah dia bisa break ke bawah atau bagaimana? Gitu kan. Kalau saya rasa mungkin untuk di GBP USD kali ini, mungkin saya bilang kalau saya hitung Fibonacci ya. Kalau saya hitung Fibonacci, harga dari GBP USD masih punya ruang lagi sedikit sebelum dia bisa sebelum dia bisa untuk naik
Itu di sini ada area Fibonacci 1618, itu tepat di harga 14.500. Ya, mungkin untuk di GBP, karena di minggu ini kita tidak ada news GBP, jadi saya rasa kemungkinan harga di GBP akan turun sampai sini sebelum akhirnya dia akan mantul. Seperti itu. Karena sekarang GBP berada di area support ya. Karena GBP sekarang berada di area support, mungkin kita bisa menunggu peluang untuk counter trend sedikit ya. Karena juga berdekatan dengan kita punya Fibo 1618-nya di sini. Jadi ketika dia sudah kena Fibo 1618, mungkin kita bisa counter untuk posisi buy sampai di, kalau benar-benar itu ya, sampai di area di sini. Karena di sini kita punya satu area sideways besar, yaitu di area ini ya. Di sini, yaitu di sekitaran ini kan saya hapus dulu, di sekitaran 17.507 sampai di 18.601, yang dimana itu merupakan Fibonacci 38,2 dan Fibonacci 50% daily, seperti itu. Oke. Dan jika memang dia turun sampai sini, kita bisa mungkin counter buy sedikit ya, seperti itu. Kemudian kita tunggu aja dulu apakah memang dia bisa turun sampai bawah. Dan itu kalau kita lihat berdasarkan di daily, di sini ada satu area besar. Ya, di sini ada satu area besar, yaitu mungkin tepatnya itu di harga 18.719 sampai di 17.577. Itu kan di daily tuh, yang lebar banget nih. Yang ini, ya kan di sini. Ya, di sini besarnya. Kalau di H4, mungkin bisa pakai area ini dulu untuk TP1 ya. Break, retest, kemudian break, retest, dan turun. Mungkin teman-teman bisa di sini dulu TP-nya kalau ingin ngebuy ya. Kalau ingin ngebuy, saya rasa ketika terjadi pola pembalikan harga, misalnya seperti ini. Misalkan sekarang harga turun nih, turun sampai sini misalnya. Yang tadi Fibonacci 1618, terus ada misalnya double bottom misalnya. Nah, ketika terjadi double bottom, teman-teman bisa ambil buy. Ya, berarti bisa ambil posisi buy di sini. Dengan take profit itu bisa sampai di 17.000. Dengan stop lossnya berarti di bawah 14.500, yaitu bisa di 14.300 stop lossnya. Take profit bisa sampai di 17.000. Nah, seperti ini. Ya, itu bisa ngebuy dulu sementara. Tapi misalnya jika harga break 14.500, problemnya sekarang kita belum ada punya support selanjutnya. Karena kalau kita lihat ini merupakan strong support yang ada di tahun 2020 kemarin pada saat COVID ya. Jadi jika 14.500 ini di break, kalau kita lihat ke kiri, ini terlalu jauh sih ke belakang ya. Ini bahkan di tahun 2002 pun kita tidak punya low-nya di sini. Di platform TradingView pun tidak kelihatan di sini ya. Ada di mana? Kalau kita weekly pakai ya. Mungkin kita weekly bisa kelihatan. Well, ya, kita tidak punya sesuatu yang menarik. GBP berarti ya area 14.500 berarti area yang sangat strong ya. Area yang sangat super duper strong. Karena sekali dia break ke bawah, maka kita tidak punya batasan support di bawah. Ya, kita tidak punya batasan support kecuali kita pakai Fibonacci. Fibonacci-nya pun di sini sudah hampir kena 1618. Ya, pas banget, lagi dikit lagi berapa pipnya kalau kita hitung ya. Dari harga terakhir hari Jumat itu sampai sekarang, sampai nanti di Fibonacci-nya itu lagi 60 pip. Jadi kalau teman-teman nekat yang nge-sell 60 pip ya udah terserah sih. Kalau saya sih tunggu aja apakah dia bisa break atau enggak. Kalau dia break ke bawah, kemungkinan dia bisa turun sampai di psikologinya angka bulat ya. Dari 14.500 mungkin dia bisa turun sampai ke 13.000.
Saya rasa seperti itu kemungkinan ya. Tapi kita tunggu aja deh bagaimana hasil dari GBP USD. Apakah dia bisa bergerak naik dulu atau bagaimana? Itu kita tunggu aja deh. Karena kalau kita lihat overall ini GBP memang mendekati Fibonacci 1618 dan mendekati area channel trendline yang di bawah, dan juga sedang memasuki strong support. Kalau teman-teman ingin ngebuy, tiga alasan itu merupakan alasan valid walaupun saat ini berada di dalam channel turunnya. Berarti kita akan tetap bearish ya kan. Channelnya turun, perlah pergerakan ini turun terus, kita memang bersikap bearish, tapi tidak ada salahnya juga untuk counter trend. Yang penting kita punya alasan kuat kenapa kita bisa counter trend. Ya seperti itu tadi. Harga mendekati Fibonacci 1618 di daily bahkan. Lalu harga sedang berada di area strong support dan harga sedang mendekati area paling bawah dari trendline channel yang di bawah. Seperti itu. Jadi tiga alasan itu bisa menjadi faktor teman-teman untuk ngebuy. Tapi jika dia malah break ke bawah melewati Fibonacci 1618, ya udah kita tunggu aja harga itu sampai mana sebenarnya, seperti itu. Sampai benar-benar ada pola pembalikan arah candle, misalnya di daily ada engulfing misalnya seperti itu, atau enggak di 1 jam itu ada engulfing atau enggak double bottom di 1 jam seperti itu baru kita bisa ambil posisi buy. Dan kalau teman-teman lihat di sini di H1 apakah ini ada double bottom, dan H4 nih apakah ada double bottom? Kemungkinan bisa, tapi kita ingat area bawah ini adalah Fibonacci 1618 daily. Mungkin harga akan turun sedikit lagi, dikit aja, meninggalkan ekor, baru dia akan bisa bergerak naik, mungkin loh ya. Jadi di sini kita di GBP akan counter, sedangkan untuk euro yang tadi kita masih menunggu berita dari ECB seperti apa. Kalau ECB bertindak jelek, maka kita akan short euro, GBP kemungkinan akan stuck seperti itu. Jadi kita lebih baik trading di euro karena kita sudah kena news. Berarti GBP akan lebih tepatnya akan jalan di tempat. Mungkin cenderung naik, tapi akan bergerak lambat seperti itu. Tapi kalau yang ada malah euronya bagus, kita akan pindah ke euro juga seperti itu. Yang penting kita, karena di minggu ini newsnya adalah euro, kita akan lebih prefer ke euro seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan GBP di sini juga secara teknikal bagus. Tiga alasan kuat itu tadi adalah teknikal yang kuat untuk teman-teman trading sebenarnya. Tapi karena ada faktor news, ya udah terserah teman-teman deh kalau gitu. Mau trading berdasarkan news atau berdasarkan teknikal yang bagus. Oke, yang penting saya sudah memberikan analisanya. Teman-teman bebas pilih yang mana. Oke, jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa teknikal di Euro USD dan GBP USD pada minggu ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa XAU USD harian besok hari Senin. Bye-bye.